Saya akan membacakan dulu beberapa peraturan yang wajib ditaati ya. Yang pertama, peserta diwajibkan hadir tepat waktu. Yang kedua, peserta wajib on cam dan juga mute mic apabila tidak berbicara. Yang ketiga, peserta wajib memakai pakaian berkerah dan juga sopan. Yang keempat, peserta wajib dalam kondisi ruangan yang kondusif. Yang kelima, peserta wajib mempersiapkan koneksi internet yang baik dan backup internet apabila dibutuhkan. Yang keenam, peserta tidak boleh makan dan minum selama proses screening berlangsung. Yang ketujuh, peserta tidak boleh merokok dan berada di bawah kendali alkohol selama proses screening berlangsung. Yang kedelapan, peserta dilarang untuk berbuat curang selama proses screening berlangsung. Yang kesembilan, peserta dilarang untuk menyebarkan pertanyaan screening. Dan yang terakhir, jawaban dari peserta akan kami ingat, catat, dan juga rekam sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk memulai screening pada malam hari ini, kepada calon kandidat Bawaslu dipersilakan untuk memperkenalkan diri mulai dari nama lengkap, NPM, IPK, dan juga IPS. Silakan. Baik, selamat malam kepada para panitia pemilihan Ketua Bawaslu PUPM Unpar pada tahun 2022. Perkenalkan, saya Marcelino Triawan, Kusumo Sinaungan. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019. NPM saya 605 190 1307. Untuk IPK saya sekarang itu 3,14 dan untuk IPS terakhir itu adalah 3,2. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, selanjutnya kami akan mempersilahkan kandidat untuk share screen mempresentasikan hasil rancangan pre-proposal yang telah dipersiapkan sebelumnya. Waktu dan tempat akan diberikan sekitar 15 menit, dimulai dari kata pertama yang dilontarkan oleh kandidat. Jika melebihi waktu tersebut, maka akan diberhentikan oleh panitia, dan jika selesai sebelum waktunya habis, maka akan dilanjutkan ke agenda screening berikutnya. Silakan, kandidat untuk share screen. Baik, presentasi pre-proposal akan saya mulai. Selamat malam kepada para panitia yang saya sangat hormati. Saya di sini Marcelino Triawan, NPM 60519011307. Saya mencalonkan diri sebagai Ketua Bawaslu PUPM Unpar 2022. Profil singkat saya ini. Yang pertama, saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2019. Pengalaman dan sertifikat saya yang pertama adalah pendidikan dasar kemiliteran, resimen mahasiswa Mahorman, Jawa Barat sebagai siswa, lulus dengan hasil baik, menjadi siswa terbaik pada tahun 2019. Kemudian pengalaman di dalam kampus, saya merupakan anggota Transjiman pada Panitia Dekan Cup tahun 2019. Lalu ada skill yang lainnya, saya merupakan Warstar Scuba Diver, Simas Posi, organisasi dari Prancis. Yang saya menjalankan itu pada tahun 2020, saya menjalani misi penyelaman bersama Kopassus, Kopasgat, dan Kopaska selama 3 kali. Kemudian saya gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Divisi Pengamanan dan Penanganan di bawah BNPB, khususnya Resimen Mahasiswa Mahorman dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Saat ini saya sedang menjadi legal prospect di Flamboyant Law Office dari bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang. Langsung saya mulai terkait
latar belakang mengenai PUPM Unpar, ya karena pemilu sendiri merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan sebuah sistem kepemimpinan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana setiap masyarakat berhak dan berkontribusi untuk kemajuan suatu pemerintahan. PUPM Unpar sendiri merupakan suatu kegiatan pesta demokrasi di tingkat kemahasiswaan yang ditujukan untuk melakukan regenerasi kepengurusan PM Unpar khususnya untuk periode berikutnya. Apa saja kepengurusan yang akan digantikan? Yaitu ada ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian Senat Mahasiswa, lalu Badan Pemeriksa, dan yang terakhir itu terkait Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi. PUPM Unpar dilaksanakan oleh KPU PM Unpar, Komisi Pemilihan Umum, yang diawasi pelaksanaannya oleh Bawaslu PM Unpar. Bawaslu di sini merupakan Badan Pengawas Pemilu. Tugas-tugas dari Bawaslu sendiri yaitu merupakan badan pengawas yang mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar aturan yang telah ditetapkan selama PUPM Unpar berlangsung. Yang kedua, mencegah dan meminimalisir terjadinya kecurangan ataupun pelanggaran, baik yang dilakukan oleh calon maupun simpatisan calon selama PUPM Unpar berlangsung. Yang terakhir, turut serta dalam menjamin kualitas proses dan hasil dari PUPM Unpar. Pengawasan perlu dilakukan agar penyelenggaraan pemilu berlangsung dan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Bawaslu hadir untuk menjunjung tinggi rasa keadilan bagi seluruh sivitas akademika Unpar, selaras dengan prinsip Unpar yang terdapat pada pasal 4 ayat 3 huruf E Statuta Unpar, yaitu keadilan, di mana prinsip untuk senantiasa memberi perlakuan yang setara pada setiap pihak yang berada dalam keadaan dan atau kedudukan yang sama atau setara. Maka dalam lingkup berjalannya PUPM Unpar, itu diberlakukan asas luber jurdil ini dan Bawaslu hadir untuk menjunjung tinggi rasa keadilan. Pada pandemi COVID-19 ini sudah menuju ke dalam tahap endemi, maka terdapat kemungkinan kegiatan PUPM Unpar 2022 akan dilaksanakan secara hybrid, baik terdapat pemilihan secara virtual maupun pemilihan secara langsung, atau tetap dilakukan pemilihan secara virtual, dan yang terakhir itu pemilihan secara langsung. Tetap ada kemungkinan pemilihan secara virtual oleh karena sebab situasi tingkat penyebaran COVID-19 yang tidak menentu. Maka planning ini pun harus pula dipersiapkan. Ya, untuk tujuan kegiatan tersendiri, yang pertama, mengawasi berjalannya PUPM Unpar 2022 dari awal hingga akhir. Dua, mencegah terjadinya pelanggaran baik oleh calon maupun simpatisan calon. Ketiga, menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Yang keempat, menjamin terlaksananya PUPM Unpar yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Parahyangan. Sasaran kegiatan PUPM Unpar sendiri, itu PUPM Unpar dan setiap pihak yang terlibat yaitu KPU, Bawaslu, calon anggota Senat Mahasiswa, calon anggota Badan Pemeriksa, calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, calon ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi, dan terakhir seluruh mahasiswa aktif program studi S1 dan D3 Unpar. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Bawaslu itu yang pertama adalah pengawasan aktif. Ya, karena kita tidak bisa mengandalkan laporan terkait pelanggaran atau kecurangan. Tidak bisa hanya mengandalkan laporan. Pengawasan aktif itu berupa hadir langsung dalam proses screening, kampanye, debat, dan sebagainya. Kemudian melakukan background check daripada para calon. Yang ketiga, mengakses langsung terhadap data suara masuk di hari pemilihan untuk memantau jika terjadinya kejanggalan dalam hasil suara. Kemudian akan dilakukan juga pembaharuan peraturan Bawaslu. Sebab sebaik-baiknya suatu aturan pasti ada celah. Maka harus terus diperbaharui dan juga harus menyesuaikan dengan keadaan. Pengawasan yang dilakukan akan semakin rumit lagi sebab dilakukannya PUPM Unpar 2022 dimungkinkan dilakukan dalam 3 metode, yaitu dapat dilakukan dalam hybrid,
lalu offline, ataupun secara online. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan serta pemberian sanksi. Pertama akan dilakukan penerimaan laporan terlebih dahulu. Pemeriksaan awal sebagai pelapor harus menyertakan minimal 2 alat bukti yang sah, sebagaimana pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang sah adalah sebagai berikut, yaitu ada keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat, lalu petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Ataupun pada ayat 2-nya yaitu hal yang secara umum sudah diketahui atau tidak perlu dibuktikan. Kemudian penyelidikan ini akan dilakukan apabila pada saat penerimaan laporan, bukti sudah cukup, maka akan langsung dimulai proses penyelidikan. Penyelidikan terkait fakta-fakta yang terdapat di dalam laporan dengan melakukan BAI, berita acara interview atau BAW, berita acara wawancara, terhadap pihak-pihak terkait, baik pelapor maupun terlapor. Ketika fakta dan bukti-bukti tersebutlah cukup dan memang sengketa belum dapat diselesaikan, maka akan dilanjutkan ke dalam tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan yang akan dilakukan itu pemeriksaan yang lebih komprehensif dan lebih mendalam lagi. Dengan dilakukannya berita acara pemeriksaan, baik bagi terlapor maupun pelapor, agar fakta yang didapatkan memang yang sebenar-benarnya. Pada terakhir ketika tahap penyidikan telah selesai, maka akan dilakukan rapat internal Bawaslu yang juga dihadiri oleh Senat Mahasiswa Unpar untuk menentukan pemberian sanksi pada terlapor yang sudah jelas melakukan pelanggaran maupun kecurangan terhadap aturan yang ada di dalam PUPM Unpar 2022. Terkait kegiatan ini, saya memang memiliki pengalaman khusus karena pada saat di kantor hukum ini saya memang diposisikan untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya perkara pidana. Sehingga saya telah memahami dari hulu ke hilir terkait proses pemeriksaan seorang saksi dan juga proses pemeriksaan seorang terlapor maupun pelapor. Lalu parameter keberhasilan dari kegiatan ini, yaitu yang pertama seluruh peserta PUPM Unpar menerima dan mengetahui serta memahami peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu PM Unpar. Yang kedua, laporan yang sah masuk akan diproses hingga tuntas 100% dari tahap penyelidikan hingga tahap pemberian sanksi. Terakhir, seluruh kegiatan PUPM yang sah terpantau dan mendapat pengawasan secara langsung minimal dari 1 pengawas Bawaslu. Rencana kegiatan yang telah saya susun. Nama dan tema kegiatannya itu adalah terdapat pembentukan peraturan, pengawasan, dan juga penanganan pelanggaran PUPM Unpar 2022. Tema yang saya ajukan itu adalah Fiat Justitia Ruat Caelum, yang mana artinya adalah keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Waktu dan tempat pelaksanaan itu saya menjadwalkan dimulai pada 22 Agustus 2022 sampai dengan 30 November 2022. Tempat pelaksanaan itu apabila hybrid, maka saya merencanakan bahwa yang dapat melakukan pemilu secara offline itu adalah mahasiswa yang berdomisili di Kota Bandung ataupun yang kebetulan berada di Kota Bandung dan berkenan untuk melakukan pemilihan umum secara langsung. Yang melakukan pemilu secara online itu adalah mahasiswa yang berada di luar Kota Bandung dan tetap mengikuti pemilu secara online menggunakan platform pemilu online yang telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum 2022. Untuk offline tempatnya di kampus Unpar, baik di Cimuluit dan juga di kampus Unpar Jalan Aceh. Dan menurut saya untuk keefektivitasan penghitungan suara, itu tetap menggunakan platform pemilu online yang telah disediakan oleh KPU 2022. Dan pada saat terjadinya penghitungan suara, menurut saya adalah hal yang sangat baik apabila dilakukan live report dan itu dapat disaksikan oleh seluruh sivitas akademika Unpar.
Lalu plan ketiga itu ada tempatnya apabila dilaksanakan secara online maka pemilu dilaksanakan di tempat masing-masing menggunakan platform pemilu online yang telah disediakan oleh KPU. Susunan kepanitiaan yang sudah saya susun seperti ini. Ada ketua, lalu ada sekretaris jenderal, kemudian saya tetap membutuhkan ahli hukum di dalam kepanitiaan Bawaslu kali ini. Lalu ada sekretariatan, serta pengawasan. Dan di bawahnya itu mereka semua ada staf pengawasan. Ya, timeline yang saya ajukan itu adalah penetapan ring 1 dimulai dari 22 Agustus 2022 dan diakhiri pada tanggal 23 Agustus 2022. Nah, pembentukan peraturan Bawaslu menurut saya ini merupakan hal yang sangat penting karena memang yang menjadi dasar daripada tindak tanduk kegiatan PUPM Unpar 2022 khususnya Badan Pengawas Pemilu yaitu adalah peraturan Bawaslu-nya. Maka saya memberikan jadwal yang cukup panjang untuk pembentukan peraturan ini, yaitu dimulai daripada 23 Agustus 2022 hingga 31 Agustus 2022. Rapat pertama akan dilaksanakan pada 1 September 2022. Kemudian rapat koordinasi PUPM 2022 baiknya dilaksanakan pada 5 September 2022. Setelah itu, hari berikutnya pada tanggal 6 September akan dilaksanakan rapat Bawaslu kedua, membahas terkait rapat koordinasi PUPM pada tanggal 5 September. Lalu rapat ketiga pada tanggal 13 September, keempat itu pada tanggal 20 September, dan pembuatan proposal dimulai pada tanggal 21 September hingga 23 September 2022. Pengawasan itu efektif dimulai pada 26 September hingga 30 November 2022 setelah selesainya dilakukan pemilu dan penghitungan suara. Lalu penanganan pelanggaran itu dimulai dari 26 September sampai dengan 30 November. Dan tahap terakhir penyelesaian sengketa itu juga mulai dari 26 September hingga 30 November. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf Marcelino untuk waktunya karena sudah habis. Kita akan langsung melanjutkan ke sesi berikutnya. Kepada saudara Marcelino dipersilakan untuk melepas share screen-nya. Pada akhirnya ini merupakan rangkaian terakhir dari sesi screening kita. Di sini mungkin saya akan memberikan sedikit evaluasi pada screening malam ini yang dihadiri oleh para pansel dan calon ketua Bawaslu, yakni Marcelino. Mungkin nanti evaluasi dari saya akan dilanjut oleh Jeremy, akan dilanjut oleh Melita, dan nanti akan ditutup oleh Kak Indi. Evaluasi terakhir. Menurut hemat saya bahwa sebenarnya materimu bagus. Bagus dalam artian seperti ini. Ada hal-hal justru yang memang tidak bisa kita quote and quote buka ya. Karena itu disclose information dan cenderung ya metode senyap. Tapi yang saya highlight adalah sebagai seorang Bawaslu, apalagi kita ketua Bawaslu kan kita jadi figur, jadi orang yang tersorot. Maka alangkah lebih baiknya, this is sudah no offense ya, kita fair aja bahwa metode dan gaya komunikasimu agak cenderung cukup berputar. Mungkin dengan harapannya ke depannya nanti kita bisa lebih straightforward lagi. Jika kamu nanti terpilih sebagai ketua Bawaslu, aku berharap bahwa nanti saudara bisa straightforward saja menyampaikan sesuatunya. Mungkin butuh penjelasan, mungkin penjelasan singkat, mungkin jika ada pertanyaan lanjut, mungkin baru bisa dijawab. Sehingga takutnya nanti either mahasiswa maupun pihak-pihak terkait ya, mungkin dari Senat, dari KPU, mungkin dari BK juga kalau menanyakan tentang hal-hal tertentu, takutnya malah dirasa ini mau kemana. Nanti malah membuka
hal-hal yang harusnya tidak dibahas malah menjadi dibahas. Jadi harapannya seperti itu. Mungkin itu saran dari saya. Mungkin boleh dilanjut oleh Jeremy. Oke. Sebelumnya terima kasih ya untuk Saudara Marcelino telah menyalonkan diri sebagai calon Ketua Bawaslu. Kami sangat apresiasi untuk hal itu. Oke, evaluasi saya mungkin sedikit berbeda dengan Akbar, bahwa materi yang Anda bawakan mungkin terpaparkan di PowerPoint Anda gitu. Masih banyak hal yang bisa di-improve dari ini sebenarnya. Seperti struktur kepanitiaan, struktur organisasi maksudnya. Dan hal-hal inovasi-inovasi yang Anda sebutkan tadi itu bisa diimplementasikan lebih dalam proposal ini. Lalu seperti saya lihat tadi saya juga tidak sempat bertanya tentang dana usaha anggota Bawaslu ya. Nah, tapi yang perlu diketahui bahwa Bawaslu ini kan lembaga yang cukup rahasia dan tertutup tentang anggotanya. Dan kalau seandainya membuka dana usaha atau danus, itu akan mengurangi esensi dari hal tersebut. Jadi jika Anda terpilih, baiknya hal ini dimusnahkan saja dan full menggunakan BKH. Dan itu tidak apa-apa sebenarnya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya setuju sama Akbar untuk jalur cara komunikasi Anda yang sebenarnya bukan, saya tidak setuju dengan berputar-putar ya, tapi lebih ke kemana-mana, tidak menuju ke poin-poin. Saya setuju sama statement Akbar yang terakhir bahwa menuju poin-poin yang tidak seharusnya dibahas pada poin itu, pada pertanyaan-pertanyaan itu, tapi tidak muter-muter. Dan itu yang saya harap bisa diperbaiki ke depannya. Jika dalam kasus tertentu, dalam permasalahan tertentu, jawabannya khusus hanya dalam permasalahan itu. Dan untuk yang ketiga, pengalaman Anda banyak, saya tahu background-nya, namun sebagai mahasiswa, saya yakin kita harus bersikap seperti mahasiswa terlebih dahulu. Jadi itu hal yang perlu dikedepankan sebenarnya. Dan pada dasarnya Anda pelayan mahasiswa juga. Dan Anda mahasiswa juga. Itu hal yang perlu ditemukan keseimbangannya nantinya. Tapi cukup evaluasi saya tentang Anda pada hari ini. So far sudah oke sebenarnya. Tapi banyak ada beberapa yang bisa diimprove. Boleh dilanjut sama Mel? Sebelumnya, terima kasih atas ketersediaan Anda telah mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Bawaslu untuk periode 2022 ini. Untuk evaluasinya kurang lebih sama dengan Akbar dan Jeremy. Tadi Anda punya pengalaman yang begitu banyak, pengetahuan pun juga demikian ya dengan pengalaman intern Anda dan sebagainya. Namun tadi yang perlu diingat juga bahwa di sini nantinya Anda akan menjadi, apabila Anda terpilih menjadi Ketua Bawaslu, Anda adalah pelayan mahasiswa, Anda akan memimpin teman-teman Bawaslu lainnya untuk bisa bersama-sama mencapai visi misi yang akan Anda bawa untuk Bawaslu. Nah, mungkin di sini nanti tantangannya adalah bagaimana dengan semua pengalaman dan pengetahuan yang Anda punya, Anda bisa membawa juga anggota kelompok Anda gitu. Jadi salah satunya mungkin tadi dengan cara komunikasi Anda yang bagaimana mungkin bisa diperbaiki supaya bisa lebih to the point dan gak kemana-mana, biar nanti anggota kelompok Anda pun mereka gak kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan. Jadi kurang lebih seperti itu, dan saya percaya karena Anda juga tadi mencantumkan di CV bahwa Anda adalah orang yang dapat menerima dan memberi masukan. Jadi apabila nanti Anda terpilih, semoga masukan-masukan kami tidak hanya diterima tapi juga bisa diimplementasikan. Terima kasih untuk pemaparannya malam hari ini. Boleh dilanjutkan ke Kak Indi. Oke, terima kasih Marcelino atas pemaparan dan jawaban-jawabannya. So far so good juga. Saya sudah mulai mengerti konsep yang Anda akan bawakan. Oke, ini aku mau nanya aja sih, sebenarnya bukan pertanyaan gimana-gimana. Jadi nanti anggota Bawaslu, kalau kamu jadi ketua Bawaslu akan ada danus, benar ya? Sebelumnya gini Kak, kenapa saya
ada danus itu karena saya ragu bahwa BKA akan meng-ACC apabila keseluruhannya Oke. melalui dana BKA, seperti itu saja Oh, sih. Sebab jadi buat utamanya hanya tambahan itu saja. buat tambahan ya. Gitu. Oke. Sip. Nggak cuma konfirmasi aja karena baru pertama kali juga lihat ada dana usaha untuk anggota Bawaslu dan itu nggak apa-apa, itu bebas dari ketuanya. Yang jelas adalah karena kamu mengikuti flow-nya KPU itu udah pasti ya, dalam peraturan juga akan seperti itu, garis koordinasi kalian seimbang gitu. Jadi yang paling penting adalah kamu harus tahu gitu bahwa setiap konsep kegiatan dan pengawasan yang akan dilakukan itu kamu benar-benar harus tahu tujuannya, kamu benar-benar harus tahu cara untuk menjelaskannya balik lagi tadi karena kamu adalah pelayan mahasiswa gitu di sini. Jadi kamu harus bisa mengemas segala macam hasil dari pengawasan, proses dan lain-lainnya untuk bisa kamu kemas dan bisa kamu jelaskan kepada mahasiswa, karena saya yakin pembahasan di Bawaslu akan sedikit berbeda ketika kamu akan menjelaskan itu kepada teman-teman mahasiswa gitu, nggak akan bisa sekompleks yang akan, karena kamu kan dari hukum juga ya, pengetahuan kamu pasti juga tinggi, tapi akan berbeda ketika kamu menjelaskan atau membuat pengumuman ke teman-teman dari filsafat, terus kemudian FT, bahkan saya dari FE dan sebagainya gitu. Jadi itu yang paling penting gitu, jadi harus bisa memposisikan diri sebagai mahasiswa yang benar-benar bisa melayani mahasiswa lainnya gitu. Jadi kalau dari saya, ketika kamu sudah jadi ketua Bawaslu, pelajari dulu semua peraturan yang ada, perbaiki mungkin dari segi konsepnya juga dipermatangkan segala macam, dan ingat bahwa komunikasi dengan KPU serta SM dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas kinerja kamu itu sangat diperlukan. Mungkin seperti itu sih Mas Yono. Gitu. Terima kasih ya sebelumnya. Mungkin saya balikan kepada moderator, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Jeremy, kepada Mbak Melita dan juga Kak Indi. Mungkin Sarah, monggo untuk ditutup screening kita malam ini. Mohon maaf Sarah, suaranya Halo, apa sudah terdengar? Oh, oke. Maaf ya tadi ada kendala. Oke, itu saja ya evaluasi singkat dari screening malam ini. Kegiatan screeningnya udah selesai. Selanjutnya kami para panelis akan memberikan penilaian terhadap seluruh tindakan dan jawaban yang Anda berikan selama kegiatan screening berlangsung. Pertanyaan yang kami ajukan di sini sudah Anda ketahui, namun bukan berarti Anda sebagai kandidat berhak untuk menyebarluaskan terkait pertanyaan screening pada malam ini. Oleh karena itu, saya mewakili seluruh panelis mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang optimal pada malam ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan mohon menunggu pengumuman lebih lanjut dari panitia seleksi. Kepada Saudara Marcelino, diperkenankan untuk meninggalkan ruangan ini. Ya, terima kasih banyak. ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada para panitia atas kesempatan yang telah diberikan ini. Memang pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Oke, terima kasih Marcelino.